Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yaitu Hayatun Nisa, Nidaun Nabila, Nurhailijah, dan Susi Susantina Siregar, mata kuliah Perkembangan Anak, jurusan PIAUD semester 3 dan 5 YIN Padang Sidempuan. Nah, di sini kami akan membahas tentang perkembangan sosial emosional anak usia dini. Di dalam Permendikbud nomor 137 disebutkan bahwa tahapan usia dalam STPPA terdiri dari yang pertama, tahap usia lahir sampai 2 tahun, terdiri atas kelompok usia lahir sampai 3 bulan, 3 sampai 6 bulan, 6 sampai 9 bulan, 9 sampai 12 bulan, dan 12 sampai 18 bulan, serta 18 sampai 24 bulan. Yang kedua yaitu tahap usia 2-4 tahun, terdiri atas kelompok usia 2-3 tahun dan 3-4 tahun. Yang ketiga yaitu tahap usia 4-6 tahun, terdiri atas kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Perkembangan sosial emosional anak usia dini dalam Permendikbud nomor 137 tahun 2014 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang meliputi yang pertama, kesadaran diri, terdiri atas memperlihatkan kemampuan diri, mengenal perasaan sendiri dan mengendalikan diri, serta mampu menyesuaikan diri dengan orang lain. Yang kedua yaitu adanya rasa tanggung jawab untuk diri dan orang lain, mencakup kemampuan mengetahui haknya, mentaati peraturan, mengatur diri sendiri, serta bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan sesama. Yang ketiga yaitu perilaku prososial, mencakup kemampuan bermain dengan teman sebaya, memahami perasaan, merespon, berbagi, serta menghargai hak dan pendapat orang lain, bersikap kooperatif, toleran, dan berperilaku sopan. Yang selanjutnya yaitu ruang lingkup perkembangan sosial emosional anak usia dini dalam standar tingkat pencapaian perkembangan anak atau STPPA untuk kelompok usia 3 bulan, 3-6 bulan, 6-9 bulan, 9-10 bulan. Yang pertama, usia 3 bulan. Di sini anak sudah bisa menatap dan tersenyum. Anak menangis untuk mengekspresikan ketidaknyamanannya. Misalnya, anak mau buang air kecil, mau buang air besar, dan ketika ia berada di lingkungan panas. Yang kedua yaitu untuk usia 3-6 bulan. Nah, di usia ini, anak sudah bisa merespon dengan gerakan tangan dan kaki. Anak menangis apabila tidak mendapatkan apa yang diinginkannya, serta anak merespon dengan menangis atau menggerakkan tubuh pada orang lain yang belum dikenalnya. Yang ketiga yaitu usia 6-9 bulan. Nah, di usia ini anak sudah bisa menempelkan kepala bila merasa nyaman dalam pelukan atau meronta kalau tidak nyaman dalam pelukan orang lain. Yang keempat yaitu usia 9-12 bulan. Nah, di usia ini anak sudah bisa menyatakan keinginan dengan berbagai gerakan tubuh dan ungkapan kata-kata yang sederhana. Yang selanjutnya yaitu anak sudah bisa meniru cara menyatakan perasaan, misalnya cara memeluk dan mencium. Selanjutnya yaitu perkembangan anak usia dini dalam STPPA kelompok usia 12-18 bulan dan 18-24 bulan. Yang pertama yaitu usia 12-18 bulan. Nah, di usia ini si anak menunjukkan reaksi marah apabila ia merasa terganggu, seperti permainannya diambil. Yang kedua yaitu menunjukkan reaksi yang berbeda terhadap orang yang baru ia kenal. Yang ketiga yaitu bermain bersama teman tetapi sibuk dengan mainannya sendiri. Dan yang keempat yaitu memperhatikan atau mengamati teman-temannya yang sedang beraktivitas. Nah, untuk usia 18-24 bulan, si anak sudah bisa mengekspresikan berbagai reaksi emosi seperti senang, marah, takut, dan kecewa.
Yang kedua yaitu menunjukkan reaksi menerima atau menolak kehadiran orang lain. Yang ketiga, bermain bersama teman dengan mainan yang sama. Yang keempat, meniru perilaku orang dewasa yang pernah ia lihatnya. Dan yang selanjutnya yaitu makan dan minum dengan sendiri. Selanjutnya yaitu perkembangan anak usia dini dalam STPPA kelompok usia 2-3 tahun dan 3-4 tahun. Yang pertama, untuk usia 2-3 tahun. Di sini anak memiliki kesadaran diri melalui misalnya yang pertama, anak memberi salam setiap mau pergi. Yang kedua, memberi reaksi percaya pada orang dewasa. Yang ketiga, menyatakan perasaan terhadap anak-anak yang lain. Yang keempat, berbagi peran dalam suatu permainan. Misalnya, dalam suatu permainan, si anak mengambil peran menjadi dokter, perawat, menjadi pasien, menjadi guru, dan yang lainnya. Nah, untuk usia 3-4 tahun, si anak ini sudah bisa mengikuti aktivitas dalam suatu kegiatan besar, misal piknik maupun tamasya-tamasya ke tempat-tempat yang diajak oleh sekolah. Yang kedua yaitu meniru apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Apa yang ia lihat itu yang akan ia kerjakan. Yang ketiga yaitu bereaksi terhadap hal-hal yang tidak benar. Misalnya si anak marah apabila diganggu temannya ketika sedang bermain. Nah, yang keempat yaitu mengatakan perasaan secara verbal. Yang kedua, tanggung jawab diri dan orang lain. Nah, untuk usia 2-3 tahun ini, si anak mulai bisa mengungkapkan ketika ingin buang air kecil dan buang air besar. Yang kedua, mulai memahami hak orang lain, misalnya harus antri dalam mengambil makanan, menunggu giliran. Yang ketiga yaitu mulai menunjukkan sikap berbagi, membantu serta bekerja sama antar sesama teman. Nah, untuk usia 3-4 tahun, si anak ini sudah mulai bisa melakukan buang air kecil tanpa bantuan dari orang lain. Yang kedua, bersabar menunggu giliran. Yang ketiga, mulai menunjukkan sikap toleran sehingga dapat bekerja dalam kelompok. Yang keempat, mulai menghargai orang lain. Dan yang terakhir, mulai menunjukkan ekspresi menyesal ketika melakukan suatu kesalahan. Yang ketiga yaitu perilaku prososial. Yang pertama, untuk anak usia 2-3 tahun. Nah, si anak ini bermain secara kooperatif dalam suatu kelompok, peduli kepada orang lain, misalnya tersenyum kepada orang lain, serta menanggapi bicara orang lain atau menatap orang lain ketika berbicara. Yang ketiga, membagi pengalaman yang benar dan salah pada orang lain. Dan yang keempat, bermain bersama berdasarkan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Nah, untuk usia 3-4 tahun ini, si anak sudah bisa membangun kerjasama antar teman sebayanya. Yang kedua, memahami adanya perbedaan perasaan, misalnya dalam suatu cerita si teman anak ini takut akan cerita tersebut. Nah, si anak ini berbicara, saya tidak takut terhadap cerita itu. Nah, yang ketiga yaitu meminjam dan meminjamkan mainan kepada teman-temannya. Selanjutnya yaitu perkembangan anak usia dini dalam STPPA kelompok usia 4-5 tahun dan 5-6 tahun. Yaitu yang pertama, kesadaran diri. Untuk anak usia 4-5 tahun, di sini anak sudah bisa menunjukkan sikap mandiri dalam memilih kegiatan, mengendalikan perasaan, menunjukkan rasa percaya diri, memahami peraturan dan disiplin, memiliki sikap yang gigih atau tidak mudah menyerah, dan bangga terhadap hasil karya yang dibuatnya sendiri. Nah, yang selanjutnya usia 5-6 tahun. Nah, di usia ini
si anak sudah bisa memperlihatkan kemampuan diri untuk menyesuaikan dengan situasi. Yang kedua, memperlihatkan kehati-hatian kepada orang yang belum ia kenal, misalnya menumbuhkan kepercayaan pada orang dewasa yang tepat. Yang ketiga, mengenal perasaan sendiri dan mengelolanya secara wajar, yaitu mengendalikan diri secara wajar. Yang kedua yaitu rasa tanggung jawab untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, di usia 4-5 tahun ini, si anak sudah bisa menjaga diri sendiri dari lingkungannya. Yang kedua, menghargai keunggulan orang lain. Dan yang ketiga, mau berbagi, menolong, dan membantu temannya. Yang selanjutnya yaitu usia 5-6 tahun. Nah, di usia ini si anak sudah tahu akan haknya, mentaati peraturan kelas, kegiatan atau aturan, mengatur diri sendiri, dan bertanggung jawab atas perilakunya untuk kebaikan dirinya sendiri. Yang ketiga yaitu perilaku prososial. Nah, di usia 4-5 tahun ini, si anak menunjukkan antusiasmenya dalam melakukan permainan yang kompetitif secara positif. Yang kedua yaitu usia 5-6 tahun. Nah, di usia ini, si anak bermain dengan teman sebayanya. Yang kedua, mengetahui perasaan temannya dan merespon secara wajar. Nah, dan yang terakhir yaitu berbagi dengan orang lain atau teman-teman sebayanya. Demikian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.